Bapak dan Ibu izin melanjutkan karena kami di Bapeda, biasanya Bapeda ingin menyampaikan potret-potret yang terkait dengan isu hari ini dan bagaimana kita mengolah. Punten sanes ngajar ngojai kaswang gitu. Izin punten di slide keempat aja langsung, slide keempat. Hari ini kami diminta untuk mendiskusikan bagaimana mengolaborasikan dan mengukuhkan pembauran kebangsaan di Jawa Barat dalam perspektif kebijakan perencanaan pembangunan. Nah, membicarakan tentang pembauran, saya ingin melihat fakta yang muncul dari dokumen-dokumen kita, dari BPS serta dokumen yang bisa kita baca sebenarnya. Mari lihat sensus penduduk Bapak dan Ibu, punten. Sensus penduduk yang muncul adalah kita penduduk yang terus tumbuh di Jawa Barat itu sudah hampir 50 juta, secara nasional 270 juta. Dan dari kelompok itu produktifnya terus 60% langkung. Di usia-usia yang masuk milenial, usia Gen, lalu juga Gen. Sementara usia-usia baby boomer itu terus ngawitan turun. Tetapi Kang Buki tadi mengingatkan bahwa generasi yang sepuh itu memberikan suksesi nilai. Sebab kami merasakan bahwa jumlah penduduk yang sangat besar, tetapi tidak disertai dengan suksesi nilai, maka proses adaptasi bisa tidak utuh. Karena tentu cara memahami yang baru dengan sesuatu yang lama, itu perlu ada pemanduan dari pini sepuh dan sepuh sendiri. Karena pengalaman sesepuh-sepuh kita lakukan. Di Jawa Barat pun hampir sama Bapak dan Ibu kondisinya, kalau Bapak dan Ibu macam itu. Tetapi setelah itu jumlah penduduk yang sangat besar saya kira tentu juga mengandung juga potensi-potensi yang hari ini sangat relevan. Lanjut, yang ingin ditunjukkan adalah keragaman agama dan bangsa di dunia adalah sesuatu yang memang awalnya adanya. Bapak dan Ibu penduduk dari sisi keagamaan lalu juga suku bangsa, Bapak dan Ibu bisa melihat itu adalah realita secara internasional. Dan bagi kita semua, realita itu juga kalau lihat di dalam slide selanjutnya, keragaman agama dan suku bangsa Indonesia dan Jawa, Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana Jawa Barat sendiri tidak bisa memisahkan diri dari sejatinya Indonesia. Itu sendiri. Kalau Cepopong mengingatkan kita bersama adalah bahwa sesuatu fakta, kita bukan satu bangsa yang hanya satu suku bangsa. Secara pulau ada 17.000, lalu juga secucu ada 600 bahasa demikian rupa. Dalam keadaan seperti itu maka Jawa Barat adalah salah satu sisi menjadi perekat dari NKRI itu sendiri. Tidak akan mungkin Jawa Indonesia itu ada kalau Jawa Barat dinafikan seperti kesubuhan orang. Jadi Jawa Barat dengan jumlah penduduk hampir 50 juta terhadap 270 juta, itu artinya adalah bahwa beres roesna orang di Jawa Barat akan berkontribusi secara nasional, insya Allah. Bahkan Bapak dan Ibu di masa-masa pemilu menjadi ajang untuk dagang program kita. Itu bahagian lain. Selain juga begitu kopet ugangnya paling tilelep. Kumargi infrastruktur teknologi kita, ekonomi kita, manufaktur 60% ada di Jawa Barat. Praktis kerawanan-kerawanan yang timbul itu juga timbul dari secara ekonomi di samping soal hal ihwal terhadap suku bangsa kita. Alhamdulillah karena dukungan dari pini sepuh, aparat yang luar biasa semacam kita, Jawa Barat miskin dari konflik. Bukan berarti tidak ada. Masalahnya adalah bahwa konflik itu sejatinya harus mengingatkan cara hidup kita. Sebab biasanya kalau cara hidup kita monoton, tidak ada perbedaan-perbedaan, bisa ngerasa benernya lira. Sanu terang, sanu ininga, kita sendiri bagian-bagian dari proses yang tidak bisa terhindarkan karena kita bagian dari komunitas internasional di mana sejak kita menandatangani WTO teu aya deui jengkal anu boleh dilindungi total. Tetapi Cepopong tadi mengingatkan kita, sekalipun jengkal kita itu sudah diintervensi, tapi ulah katinga jati kasilih ku junti. Da urang mah punya nilai-nilai yang tumbuh dari kekayaan kita. Da bangsa urang mah merdeka sanes dipasihan. Bangsa yang merdeka karena kita ingin merdeka dan dengan kekuatan yang ada, kekuatannya bukan di angkatan bersenjata. Saya kira Pak Jenderal akan mengingatkan kekuatannya. Salah satu orang yang mengatakan, Dr. Kisdali mengatakan Indonesia bisa bertahan karena kita ingin mencintai menjadi bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita pelihara sedemikian rupa. Sekalipun kita keragam di dalam agama, keragaman budaya, sepanjang kita mengikat bahwa dugi kairah wae sanes wae tahun 2045 Indonesia emas, generasi emas. Tapi dugi kairahe satungtung dunia ia berdiri, orang tong lepastin ikatan Indonesia. Insya Allah. Dan itu sendiri akan kita uji saat ini. Begitu orang terjadi krisis ekonomi, punten ulah parasya gara-gara BLT.
Punten ulah parasea gara-gara pinta misalnya akses pembangunan. Disitulah kondisi yang kita hadapi di Badan Perencanaan untuk melihat bahwa potensi yang sangat beragam ini upami punten badan antara kahoyong jeng kahoyong dengan kondisi setiap jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta, kahoyong nama lipat kali. Lipat kali. Itulah yang kita rasakan di Provinsi Jawa Barat. APBD mong 30 triliun. Tapi kahoyong pendidikan hoyong gratis, kesehatan hoyong gratis, jalan kedah lecir segala apa atau oge ikatan ia ulah diga pacengkadan. Itu realita. Tapi itu semua Bapak dan Ibu semua kalau kita meyakinkan bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah kita sebenarnya kita satu ikatan. Soal kita mendapatkan sesuatu barangkali kaum Agnia merelakan diri kepada kaum Duafa dan kaum apa mendoakan buat kita bahwa satu sama lain punya peran macam itu. Inilah yang kita lakukan. Maka sejumlah catatan yang ada bahwa keragaman Indonesia, punten lanjut, keragaman Indonesia itu adalah letak Indonesia pada dua kawasan strategis antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Suka tidak suka kita akan menjadi satu potensi yang kuat, tapi juga akan jadi ajang perburuan bagi siapapun. Bapak dan Ibu bisa melihat apapun dengan penduduk Indonesia itu adalah pasar yang luar biasa. Mudah-mudahan bukan hanya pasar yang dikejar, tetapi juga pertaruhan antar budaya itu terjadi. Dalam seringkali Panglima mengingatkan kami Bapak, pertempuran asimetris, sanes dari silih todong. Tetapi bagaimana di antara kita bersaing dengan nilai-nilai yang mungkin pemaksaan tentang liberalisme atau juga sayap mungkin aliran-aliran kiri ke tengah kita. Tapi lamun orang tidak keluar dari ikatan kita, boleh saja itu datang, tetapi kita sudah punya pilihan. Indonesia tetap seperti ini, Indonesia tetap harus menghadapi, dan Indonesia tetap harus memimpin dunia. Kan Indonesia daerah yang dua benua dengan dengan dua samudra itu tidak ada yang tidak senang dengan Indonesia, kecuali kalau memang mereka melihat Indonesia hanya sekedar ingin dianeksasi semacam itu. Inilah Bapak dan Ibu yang menjadi tantangan kita, dan Jawa Barat sendiri melihat bahwa selain masalah-masalah tadi, ada sejumlah tantangan. Punten, indeks kerukunan umat beragama serta provinsi. Sayang Bapak dan Ibu, punten dilanjutkan, indeks kerukunan kita, catatan di 2019, indeks kerukunan umat beragama 73. Jawa Barat ada di butir K2032. Reus teu lamun kerukunan umat beragama dianggap negatif. Pangemut sikeuring, ini yang harus ditunjukkan bahwa orang tetap layut, bahkan aya dinu istilah Kasundaan mah panginten Pak Agus tadi yang ngomong, nu jauh urang rakatkeun, anu rakat terus layutkeun, nu layut terus wangikeun. Rupina itu yang menjadi pikiran kita semua bahwa di Badan Perencanaan melihat adalah proses yang terkait dengan indeks kerukunan beragama itu, sekalipun ini hasil dari survei lembaga-lembaga yang melihat dan direkam oleh Kementerian Agama, bagi kita adalah bahwa indeks kerukunan agama adalah bahagian lain yang menunjukkan bahwa kita boleh berbeda agama, tetapi persoalan-persoalan seperti yang terjadi di Bogor, jangan jadikan itu konflik horizontal. Soal-soal yang terkait dengan keagamaan, biarlah toleransi itu kita hormati, tetapi tidak saling memaksakan yang ada. Soal-soal yang terkait dengan tata kelola perizinan dan semacam itu, kita selesaikan. Karena kita realitanya adalah tetap berbeda, tetapi satu sama lain tentu mengikatkan sebagai bahagian dari negara Indonesia sendiri. Selanjutnya juga ada sesuatu yang dipotensi, indeks kebahagiaan. Lagi-lagi Jawa Barat itu dipangbontotna. Tadi indeks kerukunan umat beragama, 2 indeks kebahagiaan. Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi di bawah yang tidak bahagia. Dengar tas Jawa Barat sagalopi aya, tapi di hasil dari survei BPS tahun 2017 berbanding 2021, Jawa Barat termasuk masyarakat yang tidak bahagia. Anu bahagia ayana di Maluku, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, Sulawesi Utara. Di Jawa Barat pangkatilu panghanapna, Sumatera Barat panghanapna, kedua Aceh, DKI, Sumatera, NTB. Jawa Barat 5 tihandap. Kurang bunga, kurang kumaha. Bapak Gubernur ngadamel alun-alun, itu bukan hanya alun-alun, tapi disitulah indeks pembangunan pemuda orang tiasa ngariung. Bapak Gubernur ngebantu juga bangunan-bangunan yang terkait dengan kreatif center. Bapak Gubernur juga membantu seluruh kabupaten kota walaupun bukan kewajibannya yang terkait dengan Kemen Center supaya. Tetapi kita tidak bahagia. Tentu bagian ini adalah bahagian yang harus kita jawab bersama. Selanjutnya juga hal yang
yang menjadi kita. Konflik di antara kita diperburuk dengan, mohon maaf, HP kita ini Bapak dan Ibu, satu sisi adalah pusat perbaikan kita, tapi di sisi lain Jawa Barat ternyata 14% penduduk Jawa Barat itu selalu main di internet. Selalu main internet. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu, ternyata di internet termasuk bagian lain aktualisasi ketidaksopanan. Di sini menimbulkan konflik-konflik. Bapak dan Ibu bisa lihat, punten. Netizen Indonesia tak sopan se-Asia Tenggara. Yang tadinya kita papasan secara terbuka di internet. Bahkan terakhir mah ayah istilah sibukanya. Rame. Nah posisi-posisi macam itu tentu saja menjadi PR buat kita adalah bahwa teknologi menjadi ancaman lain selain potensi karena Indonesia tengah masuk industri 4.0 di mana tahun-tahun ke depan banyak pegawai Indonesia sendiri 1.600.000 terancam untuk diganti oleh robot informasi nasional. Apakah badai dijantankan runtas? Sanes. Bahwa ada bahagian-bahagian yang diselesaikan dengan tugas-tugas secara teknologi, sementara yang lain direposisi ke padamalan-padamalan yang bisa secara manual. Tentu keamanan tetiasa ke teknologi. Masihan-masihan yang terkait dengan konflik tetiasa ke teknologi. Tetapi yang bersifat tanpa harus main rasa, itu tiasa ke teknologi. Tapi dengan rasa seperti ini tetap harus dilakukan secara manual. Dan tentu ada juga potensi di balik kita apapun yang tadi, tetapi Indonesia ternyata luar biasa, termasuk 10 yang negara paling dermawan. Dan barangkali ini jadi potensi buat kita. Karena Bapak dan Ibu bisa lihat di lingkungan kita, kalau ada bencana tanpa perintah dari kita, masyarakat langsung. Itu artinya adalah kekuatan yang harus kita pelihara di balik perbedaan kita. Tidak melihat agama, suku, begitu ada bencana, semua menyediakan donasi. Itu adalah kekuatan yang harus kita pelihara. Karena Bapak dan Ibu, kalau kita mengandalkan APBD, pertumbuhan ekonomi kita, kalau dengan APBD tidak pernah lebih 10%. 90% ada di sektor-sektor non-pemerintahan, baik di swasta maupun swadaya kita. Itulah kekuatan kita. Seperti Indonesia tidak kuat secara teknologi, keuangan, tapi Indonesia karena kita ingin seperti itu. Nah inilah barangkali menjadi PR kita semua, sehingga dalam proses-proses pembangunan kita, semua hal itu menjadi bagian rencana. Oleh karenanya, mungkin kalau secara detail Bapak dan Ibu bisa mempelajari lebih lanjut, adalah kami dari sisi perencanaan selalu mengapresiasi bahwa perencanaan hanya akan sukses kalau ada 4 pertemuan. Pertama adalah arahan nasional yang disebut itu top down. Yang kedua, juga ada keinginan yang kita hormati dari bottom up. Yang ketiga juga yang harus kita hormati, berpartisipasi mulai dari perencanaan desa, kecamatan, dan itu kita suarakan. Dan yang terakhir, kami di perencanaan teknologi mengolah menjadi sesuatu yang memungkinkan mana yang bisa kita dani, mana yang kita olah. Mudah-mudahan ngalang kesempatan ini, itulah barangkali poin-poin di dalam perencanaan bahwa keutuhan kita menjadi sesuatu garansi bagi kualitas perencanaan itu. Oleh karenanya, hatur nuhun, penyelenggara semacam yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ida.